Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita merayakan Paskah, memperingati kalau Tuhan sudah mati bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka hati kita. Kita mau angkat pujian-pujian kita pada pagi hari ini untuk menyenangkan, untuk mengingat kembali akan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Walaupun Engkau yang mengerti setiap keadaan kami hari-hari ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah lepas, tidak pernah putus di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, ada kuasa Allah yang boleh bekerja, ada hadirat Allah yang boleh bekerja menaungi setiap hati, yang boleh melihat, yang boleh menonton, yang boleh merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Jamahan-Mu boleh bekerja dalam setiap kehidupan para jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk momen yang indah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada campur tangan Tuhan yang berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan juga kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya, sampai pada kebenaran firman yang boleh akan kami dengar. Tuhan, biarlah Engkau boleh bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih terus dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan sejauh timur dari barat. Nyanyikan pujian ini dengan iman percaya kita sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat.
puji Tuhan, pengampunan yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kita itu berlaku setiap hari adanya. Amin Bapak Ibu. Mari, oleh karena itu kita jangan pernah lupa akan cinta Tuhan, kasih Tuhan. Seberapapun jauhnya kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita kembali mendekatkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan saja. Kita angkat pujian kita. Ya, Dia mati untuk kami, Dia lahir untuk kami. Amin. Kalau bersuka cita nama Tuhan. Tidak menjadi orang yang sia-sia Tuhan.
siapkan hati kita, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini boleh membangkitkan, boleh mengingatkan kembali, boleh menyentuh kembali setiap hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga setiap harinya kehidupan kita boleh selalu berkenan kepada Tuhan. Sampai Maranatha datang kembali, sampai Dia datang kembali mendapati kita adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan pujian dalamnya kasih-Mu. God
Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara saya kasihi. Pagi hari ini dalam ibadah Paskah online yang terpaksa kita harus lakukan karena keadaan yang belum memungkinkan, kembali kita diingatkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia mati ganti kita. Di kayu salib Dia mati. Dia korbankan dirinya bagi kita. Darahnya tercurah, nyawanya Dia berikan untuk kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan dan kematian Yesus di Golgota mengingatkan kita akan Paskah yang pertama kali dilakukan oleh umatnya di Mesir, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang juga menggambarkan bagaimana keadaan kita yang dilepaskan dari perbudakan dosa. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, kemudian ayat 12 sampai 14, di sana kita membaca bagaimana firman Tuhan datang kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, sebagai pemimpin umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu yang diperbudak di Mesir. Dalam ayatnya yang ke-1, Keluaran pasal 12 dikatakan begini, sampai ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Jadi Harun ada menyertai Musa pada waktu itu. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kalau kita melihat, kita Keluaran mencatat bagaimana orang Israel pertama kali mengadakan Paskah. Tuhan memberi aturan kepada mereka bagaimana mereka memakannya pada waktu itu. Ya, pesan ini datang kepada umat Tuhan pada waktu itu setelah melalui Musa Tuhan berbicara kepada Raja Firaun bagaimana supaya Raja Firaun melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. 9 tulah telah Tuhan datangkan, tetapi Firaun masih berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Dan apa yang kita baca dalam Keluaran pasal 12 merupakan tulah yang terakhir
hukuman yang terakhir yang Tuhan datangkan kepada Mesir pada waktu itu. Dan kita melihat bagaimana menjelang penghukuman atau tulah yang ke-10 itu, kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, tulah itu berbicara tentang bagaimana kematian akan melanda Mesir pada waktu itu. Setiap anak sulung, apakah itu manusia, apakah itu binatang, semuanya akan binasa. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh umatnya untuk menyembelih domba jantan dan mengambil darah dari domba atau kambing, dikatakan yang mereka punya pada waktu itu, mengambil darah yang ada pada domba atau kambing yang mereka sembelih untuk mengoleskannya pada tiang pintu dan ambang pintu atas dari rumah mereka. Dan kemudian kita membaca bagaimana tengah malam dikatakan, setelah orang Israel makan dan tengah malam dikatakan malaikat maut, hukuman Tuhan datangkan kepada Mesir pada waktu itu, pembinasa datang kepada Mesir pada waktu itu dan menjelajah seluruh Mesir. Dan kita melihat, kalau kita membaca sejarah cerita yang ada dalam kitab Keluaran, bagaimana tiap-tiap rumah dalam rumah orang Mesir, dari mulai dari kerajaan Mesir sendiri, dalam istana Mesir sendiri, sampai dalam tiap-tiap rumah orang Mesir terjadi kematian. Terjadi kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Tetapi di rumah orang Israel, rumah yang dimana ada tanda darah pada tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka, tidak ada kematian, tidak mengalami apa yang dialami oleh orang Mesir pada waktu itu. Malaikat maut ketika melihat tanda darah itu, dia melewati rumah-rumah orang Israel. Dan rumah-rumah orang Israel pada waktu itu ada di Mesir, di Goshen. Tapi kita melihat bagaimana oleh tanda darah itu orang Israel, umat Tuhan, terluput. Dan di dalam ayatnya yang ke-12 kita melihat, kemudian ditulis di sana dalam Keluaran pasal 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dikatakan, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu bahwa rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hal ini menjadi peringatan bagi kamu, supaya kamu merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya pada waktu itu, saudara. Tuhan meluputkan, melepaskan mereka dari tulah kemusnahan, dikatakan. Pembinasa yang menjamah, yang menjelajah Mesir pada waktu itu tidak menyentuh orang Israel karena ada tanda darah di pintu rumah mereka. Nah, saudara, tadi
kita membaca bagaimana darah itu adalah darah yang diambil dari seekor domba jantan atau kambing yang mereka sembelih, kemudian darah itu mereka oleskan di tiang pintu rumah mereka ataupun di ambang pintu rumah mereka. Dan disebutkan tadi bahwa domba itu diambil pada tanggal 10, kemudian mereka simpan sampai tanggal 14. Ada 4 hari domba itu disimpan sebelum disembelih. Nah, kalau kita melihat bagaimana Yesus kemudian disalibkan, bagaimana dia mengorbankan dirinya, kita tahu kalau kita menghitung bagaimana sejarah manusia, ada 4.000 tahun setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian Yesus menyatakan diri dan mengorbankan dirinya. Alkitab mengingatkan kita bahwa 1 hari sama dengan 1.000 tahun. 4 hari berarti 4.000 tahun. Dan memang kalau kita melihat umur usia Adam ketika dia mulai jatuh dalam dosa sampai kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, ada 4.000 tahun lamanya. Jadi jelas sebagaimana kita lihat dalam Paskah yang pertama kali dilakukan oleh orang Israel di Mesir pada waktu itu, ini menggambarkan Yesus yang kemudian menjadi anak domba Paskah yang mati bagi manusia. Nah, bagaimana orang Israel mengalami keselamatan 3.500 tahun yang lalu itu, saudara, mempunyai 2 makna bagi kita saat ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 28, kalau kita membaca di sana dikatakan begini: karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat ini berbicara tentang Musa, bagaimana karena iman maka dikatakan dia mengadakan Paskah. Karena iman maka umat Tuhan yang ada pada waktu mengadakan Paskah, supaya dikatakan supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi kita melihat, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu menggambarkan bagaimana iman kita juga kepada Tuhan saat ini. Menggambarkan iman kita kepada Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Dan saya percaya sebagaimana orang Israel diselamatkan 3.500 tahun lalu dari kematian anak sulung, demikian juga kita saat ini di tengah-tengah keadaan yang tidak baik saat ini, dengan keadaan wabah yang menakutkan saat ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak domba Paskah itu, dan di hati kita darahnya teroleskan, di pintu hati kita ada darah Yesus, maka perlindungan sebagaimana Tuhan melindungi umatnya pada waktu itu, kita juga akan terlindungi. Karena
Ibrani katakan. Oleh karena itu kalau kita sungguh-sungguh percaya akan pengorbanan Yesus, akan Dia yang begitu mengasihi kita, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita akan aman, terpelihara, kita akan dijamin, dilindungi. Oleh karena itu jangan pernah iman kita mundur sedikit pun, berkurang sedikit pun. Tetaplah percaya, imani, karena Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia korbankan dirinya untuk kita, Dia berikan hidupnya untuk kita. Percayalah, Dia juga melindungi kita. Dia juga akan memelihara kita di tengah-tengah wabah yang sedang melanda negara kita saat ini. Yang kedua, saudara, keselamatan yang dialami oleh orang Israel juga menggambarkan bagaimana kita diselamatkan dari kebinasaan dosa. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Seharusnya kita juga mati, saudara, karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kematian Yesus, karena darahnya yang tercurah di kayu salib itu, firman Tuhan katakan, kita ditebus, kita diampuni, kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia, yang akan binasa. Itu dapat kita baca dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita melihat bagaimana darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat itu menebus kita dari hidup kita yang sia-sia, hidup kita yang harusnya binasa, tapi Dia tebus kita. Dia luputkan kita. Oleh darahnya, Matius pasal 6 ayat 28 katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib, kematian Yesus di kayu salib, bagaimana darahnya dicurahkan pada waktu itu. Oleh darahnya itu, dosa kita disucikan, kita diampuni, hingga kita berlayak di hadapan Tuhan, hingga kita tidak mengalami lagi namanya maut. Jadi kita melihat bagaimana Paskah, apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, bagaimana Paskah itu menyelamatkan kita, bukan hanya terhadap hal-hal yang membahayakan dalam hidup kita, tapi juga dalam hidup kita di kemudian hari dalam kekekalan. Oleh darahnya kita ditebus, oleh darahnya kita diampuni, kita dilayakkan oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanan, buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang tidak layak sebenarnya, tapi Yesus
Dia korbankan dirinya untuk kita, supaya kita jangan binasa. Kita dilayakkan menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, untuk beroleh hidup dan hidup sampai dalam kekekalan. Imani, pegang firman Tuhan, betul-betul percaya kepadanya. Maka saudara lihat bagaimana perlindungan dan kuasa dari kuasa Tuhan itu memagari, melindungi kita. Dan saudara lihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai dimanapun kita ada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di hari Paskah, mana kami boleh diingatkan akan kematian-Mu di kayu salib itu. Kami boleh semakin diteguhkan ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya dan meyakini betul akan Engkau, akan kuasa-Mu, akan janji-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan ada perlindungan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Ada keselamatan, ada hidup kekal bagi kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Bagi-Mu lah segala kemuliaan. Dalam nama Yesus syukur. Haleluya. Amin.